Halo semuanya, selamat datang kembali di Frame Story. Hari ini, kita bakal bahas alur cerita dari sebuah film TV yang cukup mind-blowing dan penuh emosi, Electric Starter. Film ini baru rilis, dan cocok banget buat kalian yang suka robot, distopia, dan cerita saudara yang bikin baper. Jadi, tanpa basa-basi, yuk kita mulai ceritanya. Cerita dibuka di tahun 1990 saat dunia masih belum kacau. Kita dikenalkan dengan Christopher, seorang remaja super jenius yang berhasil ngerjain soal ujian rumit hanya dalam hitungan menit. Bahkan sang profesor bilang, Einstein aja butuh 3 hari buat menyelesaikan itu. Tapi Chris bukan anak yang ambisius, dia cuma pengen nonton karton favoritnya yaitu Kid Cosmo, dan takut dimarahin orang tuanya kalau nggak ikut ujian. Kakaknya, Michael, terus menyemangati dia. Kata Michael, "Kamu bakal ngubah dunia suatu hari nanti, Daddy." Ternyata benar. Lompat ke tahun yang sama, dunia mulai heboh. Sejak tahun 1955, manusia sudah berhasil menciptakan robot yang bisa membantu pekerjaan. Tapi karena para robot ini mempunyai emosi dan kesadaran, mereka semakin lama merasa diperbudak. Puncaknya, mereka memberontak. Dipimpin oleh robot bernama Mr. Peanut, para robot mulai protes besar-besaran. Perang pun pecah. Manusia kalah telak. Tapi muncul sosok penyelamat berkepala botak yaitu Ethan. Ilmuwan jenius yang menciptakan helm neural yaitu teknologi yang bisa membuat manusia mengendalikan drone perang dari jarak jauh. Dalam 2 minggu, robot-robot bisa dikalahkan. Ribuan robot akhirnya dikurung di zona eksklusif yang dijaga super ketat. Beberapa tahun kemudian, Michael sudah menjadi mahasiswa. Tapi dunia berubah total. Karena semua bisa dikendalikan lewat drone, manusia menjadi mager alias males gerak. Michael sendiri menolak pakai helm neural dan malah diminta kepala sekolah buat manggil orang tuanya. Sayangnya, mereka udah meninggal dalam kecelakaan bersama adik tercintanya, Chris. Suatu malam, Michael dikejutkan oleh suara aneh yang ternyata ada robot yang muncul di halaman rumah. Dan robot itu bukan sembarang robot. Ia mirip karakter Kid Cosmo dan bahkan mengaku sebagai Christopher. Iya, Chris ternyata hidup di dalam robot itu. Cosmo, nama si robot itu bilang kalau tubuh asli Chris disimpan di salah satu menara pusat neural. Tapi dia sendiri nggak tahu yang mana. Satu-satunya orang yang tahu adalah Dr. Clark. Dokter yang dulu menyatakan Chris meninggal. Michael dan Cosmo pun kabur, lalu mencari bantuan ke New Mexico. Di sana mereka ketemu Johan, mantan tentara yang sekarang menjadi kurir penyelundup barang dari zona eksklusif. Setelah berbagai drama dan pertempuran sama Marshall yaitu pemburu robot, akhirnya mereka bisa masuk ke dalam zona terlarang itu. Di sana, mereka akhirnya bertemu Dr. Clark dan menjelaskan semuanya. Jadi saat kecelakaan dulu, tubuh Chris rusak parah. Tapi otaknya masih hidup dan luar biasa unik. Ethan pakai otak Chris buat jadi pusat dari seluruh sistem helm neural di dunia. Jadi bisa dibilang, dunia sekarang ini dijalankan oleh otak seorang anak. Chris, lewat Cosmo, cuma pengen ketemu kakaknya dan membebaskan dirinya. Ethan yang tahu Chris mulai memberontak, jadi makin kejam. Ia menyuruh pasukan drone buat nyerang. Michael, Johan, Mr. Peanut, dan para robot pemberontak melakukan serangan balasan ke pusat menara. Di sana,
Michael berhasil masuk ke dunia virtual. Curious dan ngobrol dari hati ke hati, Chris minta agar Michael mencabut alat bantu hidupnya. Karena kalau Chris mati, sistem helm neural di seluruh dunia juga ikut mati. Walau dengan berat hati Michael akhirnya setuju. Dan saat Chris meninggal, semua drone di dunia ikut mati. No, no, no! No, we won! Ethan akhirnya ditangkap. Dunia kembali ke titik nol. Michael lalu membuat siaran langsung dan ngajak semua orang buat hidup secara nyata lagi. Berinteraksi langsung, bukan lewat drone. Ia juga bilang kalau robot, meskipun bukan manusia juga tetap punya perasaan. Di akhir film, robot Cosmo yang sempat dibuang hidup lagi. Apakah Chris masih ada di sana? Dan itu dia alur cerita dari Electric State. Cerita tentang cinta saudara, teknologi, dan batas antara mesin dan manusia. Kalau kamu suka alur kayak gini, jangan lupa like dan subscribe karena masih banyak cerita keren lainnya di Frame Story. Sampai jumpa di cerita berikutnya.